teman-teman semuanya. Warahmatullahi. Selamat malam juga buat kader stunting yang sudah menyempatkan waktunya, karena ini juga waktunya udah malam kan ya, waktunya istirahat, jadi mempersingkat waktu aja. Di sini ada pemateri dari program KKN yang aku angkat, yang aku jadiin topik, yaitu program penanganan stunting AKI dan AKD. Nah, di dalam materi ini nanti ada penyampaian tentang pengolahan makanan yang bergizi buat mencegah stunting. Ya, begitu ya, Oksa? Oke, mungkin bisa langsung dimulai, Oksa. Waktu aku persilahkan. Sebelumnya ini Oksa Iftitania, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Gizi Klinik. Seperti itu. Dipersilahkan, Oksa. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oksa Indro. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi pemateri pada acara malam hari ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada kader stunting, Ibu Sri Rastutik. Izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Oke, Sa, dipersilakan. Zai ini belum di multiple ya? Nggak bisa share screen ya? Iya, nggak bisa. Udah. Coba. Kok nggak bisa? Udah bisa kelihatan belum? Belum, masih. Udah ada. Udah ya? Udah. Baik, di sini saya diberi kesempatan untuk memberi materi mengenai asupan gizi dan stunting, upaya untuk mencegah stunting dengan gizi seimbang. Sebenarnya stunting itu apa sih? Jadi stunting itu kondisi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Apakah saat anak lebih pendek dari seusianya bisa selalu dikatakan stunting? Tidak, tentu ada ciri-ciri lain dan ada faktor lain yang menjadi penyebab stunting itu sendiri. Nah, stunting itu sebenarnya sudah terjadi ketika janin masih dalam kandungan. Jadi sejak ibu hamil itu sudah bisa dikatakan bayi atau janin bisa mengalami stunting. Kenapa? Karena bisa dilihat dari asupan ibu hamil itu sendiri. Kemudian tanda-tanda stunting itu biasanya muncul dari anak usia 2 tahun. Biasanya gejala yang terjadi itu selain terlihat tinggi badannya lebih pendek daripada anak seusianya, anak juga lebih rentan terkena sakit dan kemampuan kognitifnya menurun. Contohnya saat anak seusianya misalkan sudah bisa jalan atau sudah bisa mengutarakan sepatah dua patah kata, nah si anak yang mengalami stunting ini biasanya belum, dia mengalami keterlambatan perkembangan gitu. Nah selain itu stunting juga dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit kronis saat dewasa. Contohnya penyakit tidak menular seperti diabetes,
jantung koroner, stroke kayak gitu. Maka dari itu penting untuk mengetahui apa saja sih penyebab stunting demi bisa mencegah agar anak-anak tidak stunting. Penyebab stunting yang paling utama adalah asupan gizi ibu selama kehamilan belum tercukupi. Kemudian asupan anak saat itu harusnya 1000 HPK atau hari pertama kehidupan masih kurang. Hari pertama kehidupan itu 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung sejak anak dalam janin hingga kurang lebih usia 2 tahun. Dan juga bisa disebabkan oleh air dan sanitasi yang buruk. Kenapa? Karena kalau air dan sanitasi buruk itu bisa mengakibatkan infeksi seperti diare, ispa, dan itu bisa menyebabkan stunting karena mengganggu pertumbuhan dan penyerapan gizi yang diberikan kepada gitu. Kemudian bagaimana cara mencegah stunting sendiri? Sebenarnya masalahnya kompleks ya. Bisa selain dari asupan ibu saat hamil juga bisa dari pola asuh dan lingkungan. Oke, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai asupan, yaitu dengan pola makan sehat, gizi seimbang. Yang kita tahu selama ini, pilar gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna ya kan? Iya, betul. Nah, semenjak tahun 2016, 4 sehat 5 sempurna itu sudah digantikan oleh Kemenkes. Diganti dengan piramida gizi seimbang. Bedanya apa? Kalau dari 4 sehat 5 sempurna itu, di situ kan cuma disebutkan zat pembangun, zat pengatur, dan sebagainya. Dan ditutup dengan minum susu gitu kan. Susu dianggap memiliki nutrisi yang cukup dan menyempurnakan asupan kita. Sedangkan di piramida gizi seimbang ini, di sini kita diberikan juga mengenai porsi-porsi yang harus kita asup atau harus kita berikan kepada anak. Di sini juga bisa dilihat sudah nggak ada susunya, sudah tidak dianjurkan untuk minum susu, tetapi digantikan dengan air mineral atau air putih sesuai dengan kebutuhan. Di piramida gizi seimbang ini melihatnya adalah dari bawah, di mana yang paling dasar ini adalah kebutuhan yang paling banyak harus diberikan kepada anak. Di sini ada air mineral, kemudian disusul dengan sumber bahan makanan pokok, ada nasi, mie, jagung, atau gandum mungkin. Kemudian disusul dengan sayur dan buah dengan porsi yang sama. Kemudian ada protein, ada kacang-kacangan, dan yang paling kerucut atas sendiri ini adalah bumbu-bumbuan, di mana pemberiannya itu dibatasi. Gitu. Namun Kemenkes sendiri juga memberikan panduan bernama isi piringku. Kalau kami menyebutnya, ini adalah pedoman porsi pemberian. Jadi porsi pemberian makanan pokok dengan sayur itu porsinya sama seperti yang ada di slide. Kemudian porsi pemberian protein nabati dan protein hewani dan buah itu juga sama. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Sekarang lebih mudah lagi karena
piring yang ada gambarnya seperti ini sudah bisa dibeli, sudah banyak yang jual juga di market ini. Selain memberikan porsi, kemudian